Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ambarwati dengan NIM 211111075 dari kelas KT 2C. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai paham atau aliran Jabariyah Qadariyah. Ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas tentang berbagai macam aliran kepercayaan. Salah satunya yaitu termasuk aliran Jabariyah dan Qadariyah. Aliran Jabariyah dan Qadariyah, kedua aliran ini sebenarnya memiliki tema bahasan yang sama, yaitu mengenai status perbuatan manusia atau manusia dan perbuatannya. Secara bahasa, Jabariyah berarti memaksa, sedangkan menurut istilah, Jabariyah berarti menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan segala perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan serba terpaksa atau majbur. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari awal oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya yaitu bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan oleh manusia adalah bukan berdasarkan kehendak manusia itu sendiri, melainkan perbuatan tersebut telah diciptakan oleh kehendak Tuhan. Manusia tidak memiliki kebebasan dalam berbuat karena tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Maka dari itu, ada yang menyebutkan bahwa Jabariyah adalah aliran di mana manusia menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Aliran Jabariyah dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama Jabariyah Kholisah atau Jabariyah ekstrim dan Jabariyah Mutawasitoh atau Jabariyah moderat. Jabariyah Kholisah atau ekstrim ini mereka berpendapat bahwa manusia tidak memiliki daya kekuatan, juga tidak memiliki pengaruh dan kemampuan dalam berbuat. Mereka menganggap mengibaratkan manusia itu seperti benda mati, yaitu seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang. Sementara itu, golongan Jabariyah Mutawasitoh atau Jabariyah moderat berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan namun tidak memiliki pengaruh dalam berbuat. Menurut golongan ini, manusia tidak lagi seperti wayang yang seluruh gerakannya dikendalikan oleh dalang. Hal itu karena tenaga Tuhan dalam diri manusia memiliki pengaruh dalam mewujudkan perbuatan mereka. Tokoh-tokoh aliran Jabariyah yang terkenal yaitu diantaranya yang pertama ada Jaham bin Sofwan, kemudian Ja'ad bin Dirham, kemudian An-Najjar atau Husain bin Muhammad An-Najjar, dan Ad-Dihar atau Dihar bin Amr. Menurut para ahli, Jaham bin Sofwan ini adalah tokoh pendiri aliran atau penemu paham Jabariyah. Karenanya aliran atau paham Jabariyah ini juga biasa disebut dengan aliran Jahmiyah yang diambil dari nama Jaham bin Sofwan, yaitu menjadi Jahmiyah. Jaham bin Sofwan sendiri merupakan tokoh Jabariyah Kholisah atau Jabariyah ekstrim. Selain Jaham juga ada Ja'ad bin Dirham. Sedangkan yang dua yaitu An-Najjar dan Ad-Dihar, keduanya merupakan tokoh Jabariyah moderat. Selanjutnya yaitu ayat-ayat terkait paham Jabariyah. Yang pertama ada Quran Surat As-Saffat ayat 96 yang artinya yaitu padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Di sini disebutkan bahwa Allah lah yang menciptakan dan apa yang kamu perbuat itu diciptakan oleh Allah. Jadi manusia tidak memiliki kekuasaan dalam berbuat. Kemudian ada Quran Surat Al-Anfal ayat 17 yang artinya dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka. Di sini juga sama bahwa disebutkan bahwa ketika kita melempar bukan kita sendiri yang melempar, melainkan Allah yang melempar. Kemudian yang ketiga ada Quran Surat Al-Insan ayat 30 yang artinya dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian yang keempat ada Quran Surat Al-An'am ayat 111 yang artinya kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka,
dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Benih-benih paham Jabariyah ini sebenarnya sudah muncul jauh sebelum Jabariyah itu dikembangkan oleh dua tokoh Jabariyah itu sendiri, yaitu An-Najjar dan Ja'ad bin Dirham. Hal tersebut dalam beberapa peristiwa terdahulu, yaitu yang pertama, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seorang pencuri. Kemudian pencuri tersebut berkata, "Tuhan telah menentukan aku mencuri." Mendengar itu, peristiwa lain yaitu suatu ketika Khalifah Ali bin ditanya oleh orang tua mengenai qadar Allah dalam kaitannya dengan pahala dan siksa. Orang tua tersebut bertanya, apabila perjalanan menuju perang Siffin itu terjadi karena qada dan qadar Tuhan, maka tidak ada pahala sebagai balasannya. Kemudian Khalifah Ali pun menjelaskan bahwasannya qada dan qadar Tuhan bukanlah sebuah paksaan dan pahala serta siksaan akan didapat manusia berdasarkan amal perbuatannya. Kalau itu sebuah paksaan, maka tidak akan ada pahala dan siksa, akan gugur pula janji dan ancaman Allah, serta tidak ada pujian bagi orang yang baik dan tidak ada celaan bagi orang yang berbuat dosa. Jika aliran Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan dalam berbuat, maka sebaliknya aliran Qadariyah ini berpendapat atau memiliki paham bahwa manusia itu berkuasa atas perbuatannya, atau dengan kata lain yaitu aliran ini sangat mengagungkan bahwa manusia mempunyai kuasa atas dirinya sendiri. Setiap apa yang manusia lakukan tidak bergantung dengan campur tangan Allah, termasuk dalam urusan berperilaku baik ataupun buruk adalah pilihan manusia. Allah memang menakdirkan segala sesuatu yang dilakukan manusia, tetapi manusia yang berkuasa atas apa yang akan mereka jalani. Sama dengan aliran Jabariyah, aliran Qadariyah ini juga dibagi menjadi dua golongan, yaitu doktrin utama aliran Qadariyah ada dua, yaitu yang pertama, manusia berkuasa atas perbuatannya. Manusia berkuasa atas perbuatannya adalah manusia memiliki kebebasan dalam bertindak, maka manusia berhak atas pahala dan hukuman atas perbuatannya. Begitu pula dengan surga dan neraka adalah pilihan manusia, bukan karena takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua yaitu takdir. Takdir menurut paham Qadariyah adalah sunatullah, yaitu ketentuan Allah atas semua makhluknya sejak zaman azali. Namun jika mengikuti hukum alam yang berlaku, dua tokoh aliran Qadariyah yang terkenal yaitu Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Ma'bad ini diyakini sebagai pendiri aliran Qadariyah. Dia berasal dari suku Juhaya dan banyak dipandang memiliki pemikiran dari seorang Kristen dari Irak yang bernama Susan. Ma'bad sebenarnya tidak pasti menyebarkan ajaran Qadariyah, namun ia beranggapan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berbuat, apalagi bagi manusia yang berkelakuan buruk. Mereka bertindak atas kebebasan dan kuasa mereka sendiri. Maka Ma'bad ini menentang Bani Umayyah bahwa perbuatan salah telah ditentukan oleh Allah. Pada tahun 701, Ma'bad mengikuti pemberontakan bersama Ibnu al-Ash'ad, kemudian dihukum mati pada tahun 704. Ma'bad juga merupakan orang pertama yang mendiskusikan tentang qadar Allah. Kemudian Ghailan ad-Dimashqi, nama lengkapnya adalah Abu Marwan Ghailan ibnu Muslim atau Ibnu Marwan al-Qibti ad-Dimashqi. Awalnya Ghailan adalah sekretaris dalam administrasi pemerintah Bani Umayyah di Damaskus. Ghailan melakukan pemberontakan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz II dengan menulis surat kritikan terhadap Khalifah. Hal ini kemudian menjadi awal Ghailan menyebarkan paham Qadariyah, hingga akhirnya ia melarikan diri ke Armenia dan ditangkap kemudian dihukum mati pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham.
Kemudian adapun ayat-ayat Qadariyah, yaitu yang pertama ada Quran surat An-Nisa ayat 111 yang artinya, dan barang siapa berbuat dosa maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Yang kedua yaitu Quran surat Ar-Ra ayat 11 yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pula pelindung bagi mereka selain Dia. Kemudian Quran surat Fusilat ayat 40 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran Kami, mereka tidak tersembunyi dari Kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih dan yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kemudian perkembangan aliran Qadariyah. Pernah pada suatu masa aliran Qadariyah mendapatkan penolakan karena bangsa Arab merasa bahwa manusia tidak mampu berbuat atas segala hal. Walaupun mereka telah menganut agama Islam, namun mereka masih tetap menerapkan adat tersebut, maka aliran Qadariyah ini dianggap bertentangan dengan doktrin Islam. Kemudian paham Qadariyah juga ditentang pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yang didasari pada para pejabat yang masih menganut paham Jabariyah. Mereka beranggapan bahwa orang-orang Qadariyah akan menggulingkan kekuasaan mereka. Perkembangan paham Qadariyah ini sangat kompleks, mulai dari kepemimpinan sampai pada ideologi yang mengantarkan pada munculnya paham-paham radikal. Kesimpulannya yaitu, baik Jabariyah maupun Qadariyah, kedua aliran ini memiliki pendapat, doktrin, dan tokohnya masing-masing. Pendapat keduanya pun juga merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Jabariyah dan Qadariyah. Meskipun demikian, kedua aliran tersebut sama-sama dibagi menjadi dua golongan, yaitu ekstrim dan moderat. Jabariyah dan Qadariyah ini juga mengalami perkembangan dari masa ke masa, serta mendapat respon yang beragam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.